Ada 257 orang, semua diperiksa sebagai saksi untuk ngikat bahwa Habib Rizik merampas tanah negara. Tujuannya itu aja. Jadi sampai hari ini semua 257 orang sudah diperiksa. Cuma saya doang yang belum diperiksa, saudara. Nah, jadi ini cara-cara begini, cara-cara kotor. Tapi nggak usah khawatir, ini sekarang bukan zaman Jokodok lagi, saudara. Saya pernah di kamar di Rumah Putih, di kamar saya, tempat saya sholat, ditembak, saudara. Bolong, saudara, sniper. Saudara, kalau mereka jantan, silakan tentukan saja mau perang kapan, mau tembak-tembakan kapan, mau bawa berapa orang, tanggal, tempat, hari, tempat, silakan tentukan. Kalau mereka bawa 100 orang, saya bawa 100 orang. Ayo kita tempur, jangan pengecut jegat di jalanan, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai ceramah dari Pak Rizik Syihab. Tapi kalau saya rasa ini bukan ceramah teman-teman, tapi ini adalah provokasi. Jadi Pak Rizik Syihab ini curhat kepada jamaahnya. Ya, kita tahu sendiri bagaimana Pak Rizik Syihab ini kalau ceramah isinya hanya memprovokasi jamaahnya dan mengajak jamaahnya untuk membenci pemerintah. Nah, oke teman-teman, kita langsung mari kita simak apa isi video ceramah dari Pak Rizik Syihab ini. Datang nyambut di jalanan itu bukan ngumpulin, itu namanya rindu, betul? Betul? Kapoldanya dipecat, saudara. Kapoldanya dimutasi, Kapolda Jawa Barat. Begitu juga Kapolres Bogor dicopot. Kenapa membiarkan Habib Rizik disambut? Ternyata ada yang iri, Bu. Ada yang iri. Kenapa Habib Rizik pakai mobil, keluar berdiri, orang sambut, padahal nggak lempar-lempar baju. Ayo saya lempar-lempar baju gak? Lempar-lempar hadiah gak? Habib Rizik nggak lempar-lempar hadiah, tapi yang ngikutin banyak. Dia ngiri. Nah kalau dia berdiri, nggak datang, dia lempar-lempar baju, saudara. Supaya orang pada datang. Kalau iri aja, nggak usah nangkep orang, betul? Takbir. Nggak sampai di situ. Saya ini kan di sidang urusan orang ngumpul. Kepala desa, Pak Camat dipanggil ke pengadilan, saudara. Yang ditanyanya bukan soal ngumpul. Itu MS suratnya mana? Pengadilan soal apa yang ditanya soal surat, saudara? Jadi mereka membuat keputusan dari pengadilan bahwa lahan MS adalah lahan negara. MS tidak sah berdiri di sana dan wajib dibubarkan, saudara. Tapi nggak bisa kita lawan, saudara. Kita bilang kita punya transaksi kok. Kita punya jual beli dengan masyarakat dalam bentuk overgarap, ditandatangani RT, ditandatangani RW, ditandatangani kepala desa, ditandatangani Pak Camat. Bahkan, saudara, kami dapat surat dari Bupati, kami dapat surat dari Gubernur Jawa Barat ketika itu, saudara. Ketika itu tanah MS baru 33 hektar. Ketika itu dapat dukungan sampai Gubernur, saudara. Bahkan kawan-kawan pejabat ini, Habib, kalau bisa diperluas lagi, kita perluas, saudara. Kita perluas bukan dengan menjarah, bukan dengan ngambil tanah orang, tapi diperluas dengan jual beli. Sah tidak? Saya mau tanya, sah tidak? Kesian warga kota, warga lemah lendet, saudara. Begitu saya di penjara, mereka penasaran mau bongkar ini pesantren. Bagaimana caranya? 257 warga Mega Mendung, baik yang rakyat biasa maupun yang pejabatnya, diperiksa di Mabes Polri, saudara. Lurahnya diperiksa, camatnya diperiksa, saudara, sekretaris sekdanya diperiksa, semua diperiksa, saudara. Ada 257 orang, semua diperiksa sebagai saksi untuk ngikat bahwa Habib Rizik merampas tanah negara. Tujuannya itu aja. Jadi sampai hari ini semua 257 orang sudah diperiksa. Cuma saya doang yang belum diperiksa, saudara. Nah jadi ini cara-cara begini, cara-cara kotor. Tapi nggak usah khawatir, ini sekarang bukan zaman Jokodok lagi, saudara. Ini sekarang zaman Bapak Prabowo. Alhamdulillah. Bilang nggak, di zaman Prabowo, saudara, beliau bukan musuh Islam, beliau bukan musuh ulama, beliau bukan musuh pondok pesantren. Jadi Pak Lurah, Pak Haji Darman, jangan khawatir bahwa di zaman Bapak Presiden Prabowo ini, saudara, beliau tidak akan biarkan orang seenak-enaknya untuk membongkar pondok pesantren, betul? Nah begitu saya mau tanya, ujian markas syariat banyak tidak? Banyak tidak? Wah, ujiannya macam-macam, saudara, macam-macam ujiannya. Saya pernah di kamar di Rumah Putih, di kamar saya, tempat saya sholat, ditembak, saudara. Bolong, saudara, sniper. Nah, tapi alhamdulillah Allah kasih kita selamat. Enggak sampai di situ, saudara. Sebelum peristiwa KM 50, saudara, sebelum peristiwa KM 50 ada 3 intel pen kita tangkap di villa sini nih, yang sekarang jadi gerbang Eiger, saudara. Nah dulu di situ ada villa-villa, ada lapangan bola,
ada villa-villa, ingat tidak? Nah itu salah satu villa dijadikan pos intelijen untuk mengawasi saya, untuk nguntit saya, bahkan untuk menghabisi saya, sudah. Nah, mereka bikin kegiatan, akhirnya digerebek sama santri dan sama laskar, saudara. Kita pegang, periksa, ada kartu PIN-nya tiga-tiganya. Periksa, yang satu tentara, yang satu mahasiswa, yang satu adalah wartawan. Tiga-tiganya punya kartu Badan Intelijen Negara. Dia pakai mobil, mobilnya kita periksa. Ternyata ada 3 plat nomor dia pakai, saudara. Nomornya pakai nomor palsu. Oh enggak sampai di situ, kita interogasi, enggak, kita enggak colek, kita enggak pukul. Kita mau tahu apa yang mereka kerjakan. Ini kejadian hari Jumat, saudara. Sore, laskar dibunuh, Sabtu malam Senin pagi dini hari, saudara. Nah, begitu kita periksa, mereka bawa laptop, kita buka, kita sedot isinya, saudara. Enggak, kita enggak ambil, laptopnya kita kembalikan. Kita punya ahli IT, kita punya ahli media, sedot isinya, saudara. Ternyata begitu kita buka, operasi delima, ada 300 orang dilibatkan. Kuntit Habib Rizik, ikuti, awasi, kalau perlu habisi. Kurang ajar tidak? Nah begitu itu bongkar, saudara, mereka marah, terjadilah peristiwa KM50, saudara. Mereka membunuh saya satu mobil, saya, istri saya, anak saya, adik cucu saya, saudara, semua cucu ikut. Semua putri saya ikut, saudara. Nah, mereka ini pengecut. Kalau mereka membunuh saya, silakan, saudara. Tapi jangan lakukan manuver-manuver. Ada perempuan, ada ibu-ibu, ada bayi, saudara. Nggak boleh, saudara. Kalau mereka jantan, silakan. Tentukan saja. Mau perang kapan? Mau tembak-tembakan kapan? Mau bawa berapa orang? Tanggal, tempat, hari, tempat. Silakan tentukan. Kalau mereka bawa 100 orang, saya bawa 100 orang. Ayo kita tempur, jangan pengecut jegat di jalanan, betul? Takbir, angkat tangan semua, takbir. Sallu ala nabi. Nah itu kejadian di zaman siapa itu? Zaman yang kemarin. Pada sekarang gak usah khawatir, saudara. Yang sekarang insya Allah punya niat mau perang lawan mafia, mau perang lawan koruptor, dan mau perang lawan oligarki. Bagus tidak? Kemarin Bapak Presiden Prabowo Subianto, saudara, beliau memberikan pernyataan, saya akan perang lawan koruptor, lawan mafia, lawan oligarki yang menyusahkan rakyat. Dan saya tidak takut kalau mereka ngancam saya. Saya akan lawan, saya nggak takut dengan ancaman mereka. Saya tanya, pernyataan Presiden bagus tidak? Jujur, bagus tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Senang tidak? Tapi waspada. Presiden bicara, saudara, nada agak bergetar. Beliau katakan, saya perang lawan mafia, koruptor dan oligarki. Saya tidak takut diancam. Kalau Presiden mengatakan tidak takut diancam, isyarat berarti ada yang ngancam. Ya Allah ya, ceramahnya isinya hanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ya nggak ada perubahan sama sekali ya ceramahnya Pak Rizik Syihab ini, isinya hanya provokasi. Apalagi ya mengenai yang itu ya, cokodok lah. Jadi kalau saya tangkap ya, Pak Rizik Syihab ini masih ada dendam lama dengan yaitu mantan presiden kita, yaitu Pak Jokowi Dodo ya. Jadi umat ini ya diajak untuk apa teman-teman ya, kalau bukan untuk membenci pemerintah yang dulu, lalu kemudian diajak untuk mencaci maki. Kasihan umat ini ya. Datang ke situ bukannya mendapat ilmu agama, Al-Quran maupun hadis Nabi, ini malah mendapat ya seperti itu ya, hanya provokasi. Kasihan kan umat mau dibawa kemana. Jadi Pak Rizik ini dulunya juga pernah kabur kan ya. Bagaimana ya? Bagaimana mungkin orang yang semacam ini bisa kita ikuti? Bagaimana mungkin orang yang semacam ini kita anggap seperti ulama? Ya, katanya ceramah isinya hanya ya seperti ini, mencaci maki, provokasi, marah-marah. Jadi lebih baik ceramah yang disampaikan itu ilmu-ilmu agama, bukan hal yang semacam ini. Kasihan ya umat ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja ya mengenai ceramah dari Pak Rizik Syihab. Ya semoga aja ya kita ini sebagai kaum muslimin, terutama adalah kaum muslim Nusantara, jangan mudah ditipu oleh golongan-golongan yang dimana mereka itu mengaku sebagai cucu Rasulullah SAW, tapi ketika ceramah isinya tidak ada ilmu agama yang mereka sampaikan, isinya hanya memprovokasi, membuat kegaduhan, keributan di negeri tercinta ini. Nah oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.